semua. Perkenalkan diri, halo teman-teman, namaku Gina Shelandra. Dan kalau misalkan teman-teman mau mengenal aku lebih jauh nih, teman-teman silakan boleh dipindai kode batang Prana Link yang ada di sebelah kanan aku ya teman-teman. Nah mungkin hari ini aku bakal bahas tentang woman empowerment, tentang pendidikan, tentang perempuan, dan kenapa sih kayak topik ini merupakan topik yang penting gitu buat kita bahas. Jadi bisa dibilang beberapa bulan yang lalu, aku tuh nonton video yang cukup menarik. Kebetulan teman aku share di Snapgram dia. Di video itu tuh ada salah satu anak pejabat dari petinggi di Indonesia yang diwawancara dalam suatu podcast. Terus ditanya kayak gini, apa sih, ini ditanya sama pewawancaranya, apa sih kriteria perempuan untuk jadi istri gitu, yang dicari sama Mas X? Ini aku nggak sebutin nama siapa. Nah, terus si Mas X ini tuh dengan semangat dan pedenya, dia jawab, dia cari perempuan yang submisif. Submisif itu artinya tuh yang tunduk gitu. Dia cari perempuan yang mau nurut apa kata suami. Dia pengen yang cantik, pengen yang atraktif gitu lah menurut si Mas ini. Dan dia nggak pengen perempuan yang kaya. Dia nggak pengen perempuan yang pinter, karena menurut dia itu kayak it's a lot of pressure. Dan karena dia kalau misalkan ya kaya atau pintar gitu, dia nggak mau nurut gitu suaminya mau apa kayak gitu. Jadi dia pengennya udah kayak perempuan yang mau ngiyain aja maunya suami itu apa kayak gitu. Maksudnya wawancara cukup menarik kan, itu belak-belakan banget si orang ini, dan aku juga yakin dia punya alasan sendiri, mungkin karena latar belakangnya atau mungkin dari pengalaman dia sebelumnya kenapa sih dia punya opini tersebut gitu. Tapi jujur kalau misalkan aku pribadi yang ngedengar komentar itu, bisa bilang aku rada tersinggung, karena aku ngerasa kayak kalau misalkan perempuan cuma dibataskan cuma sekedar itu aja, itu tuh kayak kita tuh nggak punya kebebasan untuk bertindak, kita nggak punya kebebasan untuk berperilaku, dan serasa hidup kita tuh kasarnya tuh hanya untuk memberikan keturunan dan menyenangkan hati suami gitu. Kalau misalkan menurut opininya si Mas X ini tentang perempuan tuh harus kayak gimana. Nah, dan aku juga tahu sih kayak gak semua laki-laki tuh, definitely gak semua laki-laki tuh seperti ini gitu kan. Banyak laki-laki yang mendukung istrinya juga berkembang dan memilih pilihan hidupnya sendiri gitu. Tapi banyak juga, dan ya maksudnya aku tahu sendiri dari pengalaman teman-teman aku baca di berita dan lain sebagainya, baik juga yang merasa dan hanya melihat perempuan itu sebagai objek kayak gitu. Nah, mungkin boleh di-share ini aku, PPT aku. Udah ah. Di situ aku kayak mau nunjukin, aku mau nunjukin kayak ada 3 wanita yang bisa kalian lihat. Jadi 3 wanita ini semuanya tuh perempuan-perempuan yang hebat ya. Semua perempuan-perempuan yang hebat. Tapi kalau misalkan aku coba tanya kalian, mana sih yang menurut kalian perempuan banget gitu? Nah, aku yakin setiap orang punya opini masing-masing. Tapi aku rasa kayaknya mayoritas akan memilih foto yang di tengah, gitu ya. Memilih foto yang di tengah, dan gak ada yang salah. Opini kita juga, aku yakin misalnya opini kita juga terbentuk dari konstruksi sosial dan lingkungan kita sehari-hari gitu. Nah, mungkin sekedar info aja, jadi dari 3 perempuan di depan aku ini, semua perempuan hebat, kayak karirnya cemerlang, mereka keren-keren, mereka bekerja keras, dan lain sebagainya. Jadi untuk yang tengah itu namanya Miranda Kerr. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Miranda ini dia tuh merupakan supermodel sejak umur dia tuh 13 tahun. Dan saat ini usianya tuh udah 39 tahun dan sekarang menikah dengan CEO dan founder Snap Inc. ya. Itu perusahaan yang bawa Snapchat. Itu Miranda Kerr. Terus yang kiri, yang di kiri aku itu tuh ada Ruth Bader Ginsburg, atau lebih familiarnya dengan sebutan RBG.
Jadi dia tuh merupakan perempuan kedua yang ditunjuk sebagai United States Supreme Court dan merupakan perempuan Jewish pertama yang untuk di posisi tersebut gitu. Jadi dia itu terkenal banget. Beliau sudah almarhum. Waktu saat beliau berkarir dia itu terkenal banget, terutama karena dia itu salah satu leading voice untuk kesetaraan gender, kepentingan perempuan, dan hak-hak sipil juga kebebasan kayak gitu. Itu yang kiri. Dan yang kanan itu ada Bozo John. Ini aku senang banget sama dia. Aku follow Instagramnya, aku suka ngeliatin kayak updatean post-post dia gitu kan. Jadi dia itu tuh Chief Marketing Officer Netflix yang sekarang, dan juga dan sebelumnya itu pernah jadi Chief Brand Officer di Uber kayak gitu. Semuanya perempuan-perempuan hebat dan sangat patut untuk kita apresiasi pastinya. Nah, tapi balik lagi, aku tuh masih ngerasa di dalam society kita saat ini, perempuan yang kayak diagung-agungkan atau yang kayak dianggap kayak perempuan banget itu tuh hanya satu tipe saja gitu, walaupun sebenarnya perempuan itu tuh banyak banget kayak ya bukan tipenya ya, bukannya aku bermaksud mau kata-kata, tapi perempuan itu juga ya kita juga manusia gitu, kita juga berbeda, mulai dari ya mungkin opini kita, mulai dari kayak bentuk tubuh kita, kayak pilihan karir kita, keinginan kita kayak gitu. Tapi entah kenapa ada stereotip tertentu kalau misalnya perempuan tuh harus sebagai suatu uh, suatu ini tertentu gitu, suatu tipe tertentu kayak gitu. Mungkin bisa next slide. Bisa slide selanjutnya. Oke. Di slide selanjutnya ini, kalau misalkan teman-teman lihat, ini tuh aku. Aku kayaknya waktu pas, aku lupa SD kelas 6 gitu, waktu mau ke SMP atau waktu udah SMP tuh aku udah lupa kayak gitu. Tapi ini aku mau cerita sedikit aja waktu aku kecil. Jadi aku tuh merupakan orang yang kutu buku banget, aku suka banget baca buku. Jadi kalau misalnya di rumah, aku selalu baca buku, atau gue kalau misalkan kayak di sekolah pun, kalau misalkan lagi istirahat nih, kayak aku tuh ke perpustakaan gitu, kayak literally ke perpustakaan gitu, karena aku ngerasa aku senang aja dikelilingi buku, aku suka kayak baunya, dan aku ngerasa nggak tahu kayak konten aja gitu kalau misalkan dikelilingi sama buku gitu. Aku juga orangnya cukup tomboy, kayak aku inget banget cita-cita pertama aku tuh pengen jadi pembalap mobil. Aku nggak terlalu senang bergaul saat itu, dan aku juga nggak terlalu peduli sama kayak penampilan aku gitu. Dan aku ingat saat itu, I'm going to say I'm at the bottom of the social ladder gitu, kayak orang-orang kayak doesn't even know me gitu, kayak gak tahu aku tuh siapa kayak gitu. Misalnya yang tahu aku tuh paling cuman kayak ya orang-orang di kelas aku gitu, karena ya udah ya orang-orang tuh tahu Gina tuh kayak ya yang suka belajar, yang kayak ya yang gitu-gitu lah, pokoknya orang-orang tahu aku buat akademis aku gitu, kayak gitu. Tapi no one wants to know me, kayak orang-orang kayak memandang rendah aku dan lain sebagainya gitu. Tapi saat itu kayak udah, kayak aku kayak gak peduli aja gitu. Aku ngerasa I'm content with my books and kayak my group of close friends, dan ya udah gitu, kayak bebas, kayak orang kayak mau ngomong apa gitu. Nah, lalu saat SMA, karena waktu itu tuh teman-teman aku tuh pada pindah SMA, maksudnya sahabat-sahabat aku pokoknya punya 2 sahabat, kita kayak geng bertiga gitu, dan mereka semua kayak pindah ke SMA yang berbeda dari aku. Dan di saat itu aku kayak memutuskan kayaknya, Gin, kayaknya I think you need to change waktu pas kamu masuk ke SMA gitu, when you're going to high school gitu, kayak aku pengen berubah. Aku pengen kayak masa-masa SMA aku tuh kayak di novel-novel gitu, aku pengen rame, aku pengen iya, basically kayak just like storybooks gitu kan. And I think kayak I need to change myself gitu if I want to have like that kind of experience gitu. Nah, akhirnya next slide. Jadi waktu pas SMA, jadi dari break antara sebelumnya
yang foto waktu aku SMA, ya pokoknya slide sebelumnya. Jadi oh apa gak ada slide setelahnya. Aku kirim ada pokoknya oke, mungkin nggak ada di slide yang aku kirim ke tim panitia, tapi intinya waktu pas aku SMA aku memutuskan untuk berubah. Aku lebih kayak memperhatikan penampilan aku gitu, kayak aku kayak nurunin berat badan, kayak I'm just like being the girl that the society wants gitu. Um, dan aku juga waktu itu kayak apa sih, kayak aku ngelepas kayak kacamata aku, kayak ngelepas bel aku dan lain sebagainya. Pokoknya just basically kayak aku pengen ngubah penampilan aku kayak the it girl kayak waktu pas masa SMA gitu, kayak I know it sounds dumb or whatever, tapi kayak ya that's what happens di SMA gitu kan. Dan fun fact, pandangan orang berubah 180 derajat sama aku. Orang-orang yang kayak dulu kayak gak peduli kayak aku ada, atau orang-orang yang kayak siapa sih nih orang, kayak ya I don't know, just bener-bener kayak ngocilin aku dan lain sebagainya. And now they want to be my friends. Dan kayak ya udah akhirnya it's just weird, tapi kayak people try to flock to me dan aku jadi jauh lebih didengar dan lain sebagainya just because I change my looks. Itu orang yang sama, orang-orang yang sama yang kayak merendahin aku waktu pas aku SMA, waktu pas aku ya kayak SMP dan SD, itu kayak their behavior change 180 degrees kayak gitu. Dan aku juga kayak gak ngasih tahu, maksudnya kan maksudnya ada anak-anak baru gitu kan waktu pas aku SMA dan sebagainya. Jadi aku kayak menanggalkan kayak habit aku yang dulu, di mana kayak aku nggak ngasih ke orang kalau aku suka baca, aku kayak gak ke perpustakaan lagi dan lain sebagainya gitu, karena I don't know, I just feel like kayaknya itu bukan apa yang disukain sama anak-anak lainnya gitu. Kayaknya I feel like kayak I'll be different gitu kalau misalnya aku ngelakuin hal kayak gitu. Jadi I just want to fit in kayak gitu. I don't want at that time, I don't want to be different because of my opinions, dan aku ngerasa kayaknya the boys at that time just doesn't want to be around smart girls. Makanya aku just keep my opinion to myself, dan ya udah gitu, kayak just trying to fit in. Kayak long story short, kayak waktu pas saya SMA, I got into quite a trouble. Pokoknya aku dikasih cobaan sama Tuhan, di mana yang ngebuat aku itu mempertanyakan mempertanyakan diri aku sendiri, kayak Gina, kayak apa sih yang sebenarnya kamu tuh pengen hidup ini gitu. Dan pokoknya waktu saat itu tuh I feel like kayak I just don't want to be known for my looks. I just don't want to be known as a good popular girl at high school. Dan aku ngerasa Tuhan itu kayak nganugerahin kita tuh sama berbagai macam hal. Dan Tuhan juga akan sedih kalau kita tidak memanfaatkan karunia itu dengan baik gitu. Kita tidak memanfaatkan misalkan our brains and then kayak our behavior and whatever. Dan akhirnya long story short lagi, aku masuk ke universitas, and I'm grateful karena aku sangat bersyukur karena aku dikelilingi sama orang-orang yang mau mengembangkan dirinya terus dengan lebih baik gitu. Aku bersyukur dikelilingi juga bersama baik ya laki-laki maupun perempuan yang mereka tuh ngerasa kalau misalkan both genders itu tuh bisa thrive untuk berkarir dan pilihan hidup lainnya kayak gitu. It's very very different from my high school, karena waktu pas SMA itu kayak ya udah kayak your worth is only based on your looks, sedangkan waktu pas masuk kuliah itu tuh orang-orang kayak mulai nge-value kayak aku dan kayak orang-orang yang lain juga, bukan cuma sekedar looks doang, tapi kayak dari attitude kita, dari misalkan kayak kontribusi kita ke masyarakat, terus mungkin dari ya achievement kita atau apalah kayak gitu. But I'm grateful karena aku bisa ada di skill itu kayak gitu. Nah, slide selanjutnya. Nah, itu kebetulan waktu itu aku kuliahnya bukan waktu itu, sekarang masih. Kebetulan aku kuliahnya di Bandung.
Tapi waktu pas aku ngobrol nih sama salah satu teman aku yang di luar Pulau Jawa, uh, dia tuh kuliahnya di Universitas Andalas, kayak aku inget banget di Padang, di mana dia tuh cerita kalau misalkan dia itu apa ya, dia tuh ngerasa terserpras ada di kota itu dan ada di sekolah dia dan lain sebagainya, karena orang-orang di sekitar itu berpikiran kalau misalkan perempuan itu tuh perempuan itu tuh buat apa sih sekolah tinggi-tinggi kalau nantinya tuh cuma di dapur gitu. Banyak dia tuh benar-benar cerita aku kayak kayak gin I'm just kayak I'm feeling kayak I'm not feeling good karena aku ngerasa kayak aku udah berusaha keras dan lain sebagainya, tapi kayak people just see me just like kayak as a woman yang dimana ya udah kalau kalau perempuan mah kayak kamu nggak perlu kerja keras atau apalah, yang penting ya udah kayak kamu masuk universitas atau apa, tapi kamu nggak perlu terlalu gimana gimana because and then after you graduate you will just ya menikah and then ya udah kayak ngurusin anak dan lain sebagainya gitu. Dan even kayak di keluarga dia sendiri, dia itu kan punya adik laki-laki, dia punya adik laki-laki dan um, dia dia tuh ngerasa kalau misalkan adik laki-laki itu lebih diprioritasin untuk pendidikan dibandingkan dia gitu. Gimana kalau misalnya adik laki-lakinya misalkan butuh apa gitu buat kuliah atau misalkan ya buat pendidikan atau buat apapun tuh pokoknya lebih didahuluin gitu dibanding dia. Dan selain dari in terms of pendidikan, di lingkungan dia itu tuh benar-benar apa ya, kayak didikte banget kayak perempuan itu harus berpakaian sedemikian rupa, dan kayak harus kayak ya udah kayak nurut-nurut aja gitu, kayak kalau perempuan yang bisa dibilang kayak yang independen, agresif atau dominan atau apa, itu benar-benar kayak bakal dikucilkan sama masyarakat gitu. Karena mungkin kayak beda banget sama di si society kita di kayak kota besar, tapi kalau misalkan di sana itu kayak opini tetangga it matters gitu, kayak our neighbors opinion it matters. Jadi ya itunya kayak circle-nya kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi dia tuh kan kebetulan dia tuh muslim dan dia nggak pakai jilbab, dan dia tuh kayak ya sebenarnya kayak ibunya sendiri itu tuh kayak it's okay for her to not wear hijab gitu. Uh, tapi kayak karena opini-opini tetangganya dan kayak ya keluarga-keluarganya yang lain gitu, jadi itu kayak dipaksa against her will kayak gitu. Even waktu pas dia di sekolah dia uh, diwajibin pakai kerudung, bahkan bukan cuman buat dia doang gitu, tapi buat orang-orang muslim, orang-orang non muslim gitu disuruh hijab gitu. Itu jadi I don't know, it just feel like kayak there's just a certain thing yang kayak perempuan harus lakuin, tapi sebenarnya kalau laki-laki ya udah gitu. Kayak itu teman aku yang di Padang. Terus aku juga punya teman waktu pas aku kemarin exchange ke US. Nah, dia itu tuh jadi kayak she have a boyfriend. Terus habis itu kayak aku gak ngerti ini padahal di US, ini padahal di US, tapi si pasarnya dia ini tuh kayak nuntut dia buat kayak masak tiap hari gitu buat dia gitu, dan even biaya makanannya itu si teman aku ini yang bayarin, si cowok ini yang bayarin, jadi bukan cuma dia masak tapi dia juga yang bayarin makanannya itu. Terus waktu pas aku denger itu aku kayak why do you want to do that gitu kan. um, kayak kayak her boyfriend feels like he just kayak entitled buat dapetin kayak hal-hal kayak gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dan even kayak gak mau nyuci piring gitu kan. Terus aku bilang ke dia kayak um, this guy he have to like help you to do something gitu kayak. Dan pokoknya intinya setelah aku ngobrol sama dia segala macam, ya ada perkembangan, at least si cowoknya akhirnya jadi mau nyuci piring gitu. Ya pokoknya hal kayak gitu kayak kenapa sih kayak padahal si perempuan ini dia kan juga punya kegiatan yang lain ya. Dia juga masih sekolah, dia juga masih kegiatan aktivitas lain, organisasi segala macam. Tapi kayak
waktu pas kayak dia balik ke dorm pas segala macam dia harus kayak masakin lagi buat si cowok ini, terus kayak si cowok ini kayak dengan alasan kayak ya saya kan aku sibuk dan lain sebagainya, kayak oh my god, kayak both of you guys kayak itu tuh semuanya tuh sibuk juga gitu. And kenapa harus kayak tanggung jawab ini cuman kayak dikasih ke satu ke perempuannya doang gitu, kenapa nggak dibagi gitu. Jadi ya mungkin itu sedikit kayak cerita dari teman-teman aku. Next slide. Kayak for me, I think that there's kayak four basic gender stereotype. Pertama tuh dari personality gitu. Dimana kalau misalkan perempuan itu tuh expected buat kayak accommodating kayak gitu, yang kayak lebih emotional. Dimana kalau misalkan laki-laki itu tuh expected buat kayak yang lebih percaya diri, yang lebih agresif, yang lebih dominan gitu. Itu in terms of personality. Sedangkan kalau misalkan for domestic behaviors, kayak misalnya kebiasaan sehari-hari, orang-orang tuh expect kalau misalkan perempuan itu will take care for their children, kayak buat masak, buat kayak clean their home, nyuci gitu kan. Sedangkan kayak laki-laki take care of the finance gitu, terus kayak kerja, terus I don't know, ngeberesin work on their car, mungkin nge-repair rumah dan lain sebagainya gitu. Terus buat occupation yang ketiga, buat in terms of kerjaan, banyak kayak there's kayak ada kerjaan, banyak kayak kerjaan yang kayak di stereotipin, kayak misalkan oh kalau misalkan kayak suster, misalnya kayak nurses kayak atau kayak guru itu tuh buat cewek, sedangkan kayak pilot atau engineers gitu, misalkan kayak technician gitu tuh kayak buat laki-laki gitu. Itu in terms of kerjaan. Sedangkan terus yang terakhir ada physical appearance, di mana kayak kalau misalkan woman kayak perempuan itu kayak expect buat kayak kurus, kayak elegan, graceful. Sedangkan kayak laki-laki itu expect to be mungkin tinggi, terus kayak berotot atau kayak kuat atau apalah kayak gitu. Dan bukan cuman kayak itu doang, tapi kayak in terms of like their dressing and grooming, kayak there's ada stereotypical gender gitu antara man and woman gitu, dimana mungkin woman kayak pakai dress, makeup, sedangkan man ya udah kayak gak perlu makeup, ya udah pakai kayak pants, shorts, hairstyles dan lain sebagainya gitu. I think ya pasti definitely ini semua kita bisa trace back lagi, kayak ada sejarahnya kenapa sih ini semua tuh ada kayak gitu. There's nothing wrong kalau misalkan we are falling into kayak these stereotypes, tapi kayak that doesn't mean kalau misalkan kita sebagai cewek, kita sebagai perempuan, kita harus mengikuti stereotip yang udah dibuat sama masyarakat kayak gitu. Itu juga sama ya dengan laki-laki, apakah ya laki-laki juga gak harus benar-benar kayak ngikutin kayak stereotip yang ada di masyarakat gitu. It goes for both genders kayak gitu. Next. And people talk about kayak gender equality, kayak kesetaraan gender dan lain sebagainya, tapi kayak what does it mean to have to be more equal gitu kayak between genders gitu. Sebenarnya tuh simple banget, kayak what does gender equality means, itu tuh lebih kayak di mana akses kepada opportunity, akses kepada hak-hak kita itu tuh tidak terefek sama gender gitu, tidak terdampak sama gender gitu. Kalau misalkan ya misalnya kayak it doesn't mean kayak man and woman gitu tuh have need to have like the exact same resource, kayak it doesn't mean kayak cewek sama cowok harus kayak punya resource yang sama, punya kayak kebutuhan yang sama. It doesn't mean like that. Tapi lebih ke tanggung jawab kita, opportunity kita itu tuh tidak dependent sama gender yang kita dapat waktu pas kita lahir kayak gitu. And what does kayak gender equality look like gitu kan in the real world? Kayak misalkan kayak contoh yang tadi kayak equality misalkan di dalam rumah gitu, at home. I think kayak both gender itu tuh bukan kalau bisa ya, splitting up their homework gitu kan, kayak as evenly as possible gitu. Kalau misalkan
kalau misalkan dua-duanya cewek dan cowoknya kerja gitu kan, dua ceweknya kerja, ya beneran kayak dibagi dua gitu. Didiskusikan, dibagi dua gitu buat taking care of their home and also their family gitu. Jadi nggak cuman kayak buat cewek doang kayak gitu. Tapi balik lagi equality ini tuh nggak sama untuk setiap orang, nggak sama untuk setiap masyarakat, nggak sama untuk setiap keluarga. Jadi kayak it's good kayak buat kayak didiskusikan masing-masing kayak baiknya tuh kayak gimana itu. Terus terus kalau misalnya di kerjaan equal payment antara both genders, di mana ya udah kalau mau lo cewek mau lo cowok you pay the same salary for equal work. Kalau misalnya kalian ngerjain kerjaan yang sama, ngerjain hal yang sama, result yang sama, dan you will get paid the same gitu. You will get paid the same, kayak gak ada istilah kayak kalau misalkan kayak kan kalau misalkan cewek kayak banyak cuti gitu buat kayak maternity leave atau apalah kayak gitu. Tapi waktu pas kayak balik lagi dia kerja, dia kayak bakal I don't know kayak punish gitu kan, maksudnya sama perusahaannya gitu when she return to work, atau mungkin gak diiniin buat promosi atau kayak pay raise and career opportunities gitu. There's this term called kayak glass ceiling. Mungkin ada yang udah pernah dengar atau mungkin ada yang belum pernah dengar. Jadi basically glass ceiling itu di mana kalau misalkan perempuan sudah mencapai kayak titik tertentu di dalam karir mereka, dia itu tuh gak bisa naik ke posisi yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi kayak it's like a glass, it's like a ceiling, like it's like a glass, you can like see through that. Kayak kamu bisa ngelihat kayak oh my god itu udah kayak deket banget sama yang kamu pengenin, itu kayak udah deket banget, kamu bisa ngelihat itu opportunity itu ada di depan mata, tapi because like there's a ceiling kayak kamu gak bisa mencapai hal tersebut gitu, kayak gitu. Kayak glass ceiling itu tuh kayak for woman kayak in career gitu kan. Nah terus yang ketiga juga ya zero tolerance for kayak sexual harassment and also like gender based bias gitu. Jadi I really feel kayak semua gender itu kalau misalkan baik di kerja mereka, di tempat kerja, atau mungkin di organisasi atau di komunitas mereka ini, they have to like feel safe and be free kayak dari bullying and also like sexual harassment, something like that. Next slide. And what does I'm talking kayak about woman empowerment. Kayak what does kayak woman empowerment means? Basically woman empowerment means kayak menurut aku itu tuh gimana kita tuh memberi kekuatan buat perempuan untuk mengetahui nilai diri mereka sendiri. They're kayak raising kayak the status of woman kayak melalui edukasi, awareness, literasi, training gitu, agar perempuan tuh bisa bebas untuk menentukan pilihan hidup mereka sendiri gitu. Untuk mereka tuh tahu kalau misal mereka tuh berharga and they have the ability to determine their own choice. Next slide. And it's just kayak several things that hold us back. Tapi I think kayak didn't know ourselves values. Itu tuh benar-benar jadi salah satu hal yang menghambat kita untuk kita tuh maju. And then kalau misalkan kita mengalami kayak ketidakadilan, banyak juga yang kayak gak berani untuk kayak negotiate atau mungkin bilang kalau misalkan we don't deserve that gitu. Itu. And then kayak feeling our fear of failure, takut buat kegagalan, atau mungkin kebanyakan nunggu gitu. And then kayak sometimes kayak woman sometimes not supporting each other gitu, justru kayak malah kayak pengen kayak yang salah satunya jatuh atau apa gitu, kayak gitu. Itu it happens a lot, gimana kayak justru kayak perempuan sama perempuan kayak malah pengen menjatuhkan satu sama lain kayak gitu. Next. And it's just kayak the reason why you need to be the decision maker of your own life, because if you are the decision maker of your own life, you will feel like your destiny itu tuh your responsibility, kayak hidup kamu itu tuh ya tanggung jawab kamu. Dan kalau misalnya nanti kayak kamu misalkan kayak you go through life kayak dan kamu kayak fail, kamu capai kegagalan, kamu gak bakal kayak nyalahin orang lain atas kayak
things that happens in your own life gitu. Aku bener-bener sering banget nemu banyak orang yang kayak misalkan kayak mereka disuruh misalkan sama orang tuanya mungkin kayak, oh kamu harus masuk ke jurusan ini atau apa segala macam, dan they feel miserable kayak misalkan di major itu atau di universitas itu, terus mereka malah nyalain orang tuanya buat hidup mereka yang semakin berantakan dan lain sebagainya. And if you make that decision by yourself, kayak kamu you don't deserve buat blame the others gitu untuk kayak hal-hal yang terjadi akan diri kamu gitu, and it also like get you the feeling of independent and just make you feel good kayak gitu. Next, ini mungkin terakhir, I just want to say for all the women out there to please stand up for yourself, buat kayak seberapapun hal-hal yang orang-orang bilang di sekitar kamu, please stand up for yourself, believe in your dreams, please believe in your dreams. Kayak it might be hard kayak a lot of times, tapi kalau misalnya kita bahkan nggak percaya, kita bahkan nggak berani buat bermimpi, I think it will make things worse, and work hard, love, and also like forgive yourself and others for all the things that happens. Paling itu buat dari aku. Thank you so much buat waktunya. Oke, mungkin selanjutnya sesi tanya jawab ya. Oke, sesi tanya jawab tuh sudah ada pertanyaan. Oke, mungkin aku bakal coba bacain pertanyaan aja. Bagaimana Anda mampu untuk menghadapi stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa perempuan yang cenderung sukses secara finansial dan pendidikan memiliki ego yang tinggi hingga menunda pernikahan dan memiliki anak? Oke. Menghadapi stigma masyarakat. Kalau menurut aku ya baik lagi sih. I think menurut aku pernikahan atau kayak memiliki anak itu tuh kayak bukan suatu hal yang wajib. Dan itu ya udah, itu cuma stigma masyarakat doang gitu. Itu cuma ekspektasi masyarakat yang udah ada dari zaman dahulu kala, entah kayak gimana sejarahnya. Ya definitely ya buat kayak menginikan keturunan, tapi it doesn't mean kayak semua orang harus ngelakuin itu gitu, semua orang harus menuruti hal tersebut kayak gitu. Dan I think karena balik lagi ya, kayak woman empowerment means di mana kayak kita memberikan kayak woman kayak the power gitu buat mereka menentukan pilihan mereka sendiri. Ya kalau misalnya mereka ngerasa mereka mau menunda pernikahan dan tidak memiliki anak, ya it's okay, it's their own choice gitu. It doesn't mean kayak hidup mereka bakal miserable gitu atau apa. And actually kayak ini kayak for all the people out there, kayak kenapa kita berpikiran seperti ini, itu tuh karena kita tuh ada di kolam yang sama terus menerus gitu. Coba kalau misalnya kita pindah ke kolam-kolam yang lain, kita bakal ngeliat kalau misalnya dunia itu sebenarnya luas, kayak kayak custom habit, kayak kebiasaan, kayak adat budaya segala macam tuh macam-macam. And that doesn't mean kayak kita tuh yang paling benar, custom kebudayaan kita yang paling benar, and then yang lain tuh salah gitu. It doesn't mean like that gitu. It just kayak kenapa kita berpikir seperti ini, karena kita kebetulan ada di kolam yang ini, di mana semua orang di kolam-kolam kita mikirnya kayak gitu, makanya kita terbrainwash buat kayak mikir hal tersebut gitu. But that doesn't mean itu kita salah dan kita benar terus kayak mereka salah, atau dan sebaliknya kayak gitu. Dan tapi aku bilang kayak gini, itu tuh aku nggak bilang misalnya kalau misalkan pernikahan itu salah ya, atau kayak mekanik salah ya, definitely not gitu. It's just kayak basically giving the woman kayak the choice buat kayak mereka mau buat menikah atau udah punya anak atau enggak gitu. Dan banyak kok maksudnya kayak contoh-contoh kayak perempuan sukses yang menikah definitely dan kayak punya anak, kayak contohnya kayak Barack and Michelle Obama kayak gitu, kayak Amal and George Clooney gitu, kayak just name a few. Terus kayak tadi perempuan yang aku bilang di awal, RBG, dia juga punya suami namanya Martin, kayak all of them kayak is just a very very successful woman, kayak financially, terus kayak also like in their career dan sebagainya, dan mereka menikah, mereka punya anak, and they're successful at it gitu kan. They can manage both of their life kayak gitu. Tapi kayak gimana caranya we balance that ya, basically ini kayak balik lagi ke tiap orang-orangnya, dan I think couple juga harus kayak bisa lebih terbuka dan juga kayak punya conversation yang kayak honest gitu
each other tentang kayak karir ambisi mereka tuh kayak gimana sih, ekspektasinya gimana sih, kayak itu tuh di awal gitu biar kayak mereka bisa ngasih support dan apakah mereka emang cocok gitu kan, kayak gitu. Jadi however comfortable this conversation, kayak ya udah gitu, kayak just it's better dibanding kalau misalkan nanti di akhirnya bakal jadi I don't know, kayak miserable and berantakan dan malah kayak berdampak buruk mungkin ya buat anak mereka dan lain sebagainya, kayak gitu. Jadi bagaimana mampu untuk menghadapi stigma masyarakat, ya my answer is ya itu menurut aku dibalikin lagi ke perempuan-perempuannya dan kayak ya laki-lakinya juga gitu, kalau misalnya mereka mau ya and then go ahead, kalau misalkan mereka gak mau atau mereka mau menunda dulu, dan ya udah gitu, gak ada yang benar dan gak ada yang salah karena semua balik lagi ke masing-masing kayak gitu. Paling itu dari aku. Thank you so much buat waktunya teman-teman. Mohon maaf aku nggak bisa ngejawab semua pertanyaannya. Uh, I hope you get kayak more insights kayak atau kayak sedikit ilmu dari apa yang aku kayak bahas pada sore hari ini. And yeah, thank you again and see you later.